Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cara membuat program pada Mastercam untuk proses CNC milling. Program yang akan kita buat seperti pada gambar ini. Yang pertama adalah program facing atau meratakan permukaan. Yang kedua adalah kontur atau contouring bidang ini. Yang ketiga, kita membuat program pocketing. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ditambah dengan tengah-tengah ini adalah 7, menjadi 7. Nah, ini gambar isometrinya. Pada gambar ini, panjang sumbu Y-nya 50, panjang sumbu X-nya adalah 50, kemudian ketebalan benda kerja adalah 10 mili. Setelah kita mempelajari gambar ini, selanjutnya kita membuka Mastercam. Nah, ini kita buka Mastercam. Langkah pertama, kita munculkan koordinat sumbu X dan sumbu Y dengan cara kita tekan F9. Setelah itu, kita buat, ini kita pilih Create Rectangle. Kemudian kita pilih bidang gambar di kuadran 1 di sini. Kemudian ukurannya kita isi, sumbu X-nya 50, sumbu Y-nya juga 50. Oke, kita klik kanan, fit, supaya tampak agak besar. Selanjutnya kita pilih Create Line Endpoint. Ini kita buat garis bantu. Kita taruh di diagonalnya sini. Kemudian kita buat garis bantu horizontal di tengah-tengahnya ini, midpoint. Nah, begini. Selanjutnya kita pilih Create Circle Center Point. Atau kita buat lingkaran dengan titik pusat di tengah ini. Lingkaran yang pertama diameternya 47. Oke. Kemudian lingkaran yang kedua ini adalah 42 mm. 42. Lingkaran yang ketiga ini adalah 16 mm. Kemudian lingkaran yang paling kecil ini 10 mm. 10 mm kita oke. Selanjutnya garis bantu yang diagonal ini kita hapus. Kemudian kita buat garis bantu dengan dari sini kita buat garis bantu menyudut dengan sudut 60 derajat. 60 derajat kita oke. Kemudian kita pilih Create Line Parallel atau kita membuat garis paralel. Nah, dari sini ke sini 1 mili. Dari sini ke sini juga kita paralelkan 1 mili. Oke. Setelah itu, lingkaran ini dengan lingkaran ini kita break to base supaya nanti pada saat di fillet tidak hilang semuanya. Ini saya potong di sini. Nah, kemudian lingkaran ini juga saya potong di sini. Nah, udah. Oke. Selanjutnya kita fillet atau kita buat radius. Nah, radiusnya 3 mili. Ini saya radius di sini 3 mili. Nah, begini.
Kemudian garis bantu tadi kita hilangkan semuanya. Masuk lingkaran yang besar. Nah, maaf, lingkaran yang kecil ini sama yang ini kita hilangkan. Selanjutnya, lubang pocket ini kita rotate atau kita copy menjadi 6 buah. Kita pilih expom, rotate, ini kita pilih, nanti akan kita rotate, kita copy, kemudian OK. Nah, di sini ada pilihan. Pilihan pertama kita pilih copy, kemudian menjadi 5 buah, copy 5 buah dengan center atau titik pusatnya di sini. Kemudian kita OK. Kita pilih expom, rotate, kemudian kita pilih ini garis yang akan kita rotate. Ini. Oke. Kita naikkan. Kita pilih copy, kemudian di sini kita pilih 5 menjadi 5 dengan yang pertama tadi jadi 6. Kemudian sumbunya titik centernya, center point-nya kita pilih di tengah-tengah sini. Nah, di sini. Kemudian satu putaran 360 derajat dibagi 6 bagian, maka sudutnya menjadi 60 derajat. Kemudian kita OK. Nah, ini jadi. Selanjutnya, ini gambar sudah jadi dari pandangan atas, kita beralih ke pandangan isometri supaya tampak jelas. Nah, seperti ini. Atur di sini mill default milimeter, berarti kita pilih untuk mesin milling. Kita atur stok setup-nya, pengaturan benda kerjanya. Y-nya panjangnya 50, kemudian X-nya juga 50, ketebalan benda kerjanya 10 mili, titik nolnya di kuadran 1, di tepinya sini, pojok. Kemudian kita OK. Langkah selanjutnya, kita lakukan toolpad atau langkah pengerjaan. Toolpad pertama adalah toolpad untuk facing atau meratakan permukaan. Kita pilih face. Kemudian OK. Kita pilih chain. Bidang ini yang akan kita facing. OK. Kemudian kita pilih tool. Kita pilih tool nomor diameter 6, flat mill. Nah, di sini diameter 6, flat. Oke. Kemudian kita isi parameternya. Ini diameternya 6. Kemudian next. Kita isi feed rate-nya. Karena bahannya aluminium, maka feed rate-nya saya isi 300 mm per menit. Bang rate-nya kita isi 200. Drag rate-nya juga 200. Spindle mesin putarannya adalah 3.500 karena bahannya aluminium. Selanjutnya finish. Kemudian cut parameternya, arah penyayatannya saya buat zigzag. Depth cut-nya
ketebalan penyayatan 1 mili tanpa finishing. Link parameternya kita pilih absolut semuanya. Kemudian deteknya tidak terlalu tinggi, kita pilih 5 mili. Feed plate 3 mili. Ketebalan pemakanannya 1 mili. Oke. Kita coba, kita simulasikan. Nah, ini dengan arah penyayatan zigzag. Ketebalan penyayatan atau depkatnya 1 mili. Ini adalah proses fishing atau meratakan permukaan. Langkah selanjutnya, kita akan toolpad untuk kontur. Kita pilih toolpad, kemudian pilih kontur, chain, ini yang akan kita kontur. Oke. Kemudian toolnya kita pilih sama, 6 mili. Kemudian cut parameternya. Di sini saya pilih left atau kiri. Pisaunya berada di sebelah kiri. Kemudian depth cut-nya saya buat 2 mili. Dengan finish step-nya untuk finishing kita sisakan untuk finishingnya 0,2. Let in, let out-nya kita hilangkan centangnya. Kemudian backdrop-nya, multipass-nya kita isi, kita buat 3. Kemudian link parameternya kita pilih absolut semuanya. Dengan retract 5 mili, feed plane-nya kita isi 3 mili, ketebalan penyayatan atau dekatnya, kedalamannya sesuai dengan gambar min 5 mili. Setelah oke. Nah, ini coba kita simulasikan. Nah, ini multipass kedua, multipass yang ketiga. Ini finishing. Ya, baik. Selanjutnya kita akan membuat toolpad yang ketiga, yaitu toolpad untuk pocket. Kita pilih toolpad, kemudian pocket, pilih chain, lubang ini, lubang pocket yang pertama ini yang saya pilih. Ini sudah, kemudian saya oke. Kemudian toolnya, saya menggunakan tool yang sama, yaitu flat dengan diameter 6 mm. Feed rate dan plug rate-nya juga saya buat sama. Kemudian cut parameternya. Di sini saya isi pocket tipenya standar. Di sini wrappingnya saya pilih paralel spiral. Kemudian lead out-nya saya hilangkan.
depth cut-nya 2 mili, untuk finishingnya 0,2. Kemudian link parameternya kita pilih absolut semuanya. Retract-nya kita buat 5 mili. Kemudian feed plane-nya kita buat 3 mili. Kedalaman penyayatan secara keseluruhan sesuai gambar min 5 mili. Oke. Ini kita coba, kita simulasikan. Karena ini sama, model pengerjaannya ini sama, maka pocket ini, pocket 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sama, maka untuk toolpad pocketnya saya copy. Copy, saya taruh di sini, klik kanan, kemudian paste. Nah, di sini kita tinggal parameternya semuanya sama, kita tinggal merubah geometrinya. Geometri ini, chain 1 ini, saya pindah di sini. Klik kanan, re-chain all, kemudian saya pindah di sini. Nah, sudah, oke. Kemudian oke. Ini tinggal di region 4. Selesai. Kemudian ini saya copy lagi. Ini tidak usah dicoba. Ini saya copy lagi. Copy. Saya paste di sini. Copy paste. Kemudian saya rubah geometrinya lagi. Klik geometri. Chain 2 ini. Region all. Saya rubah di sini. Ya sudah. Oke. Kemudian oke lagi. Selanjutnya ini kita region 4. Oke. Sudah 3. Sekarang kita copy lagi. Ini enggak usah. Saya taruh sini. Kemudian saya paste. Maaf, ini tadi belum di copy. Klik kanan. Copy. Saya taruh sini. Kemudian klik kanan, paste di sini. Kita tinggal ubah geometrinya lagi. Nah, ini klik kanan, region all. Kemudian kita pindah di sini. Ya, sudah. Oke. Oke. Kemudian kita region 4. Selanjutnya, ini saya copy lagi. Saya copy. Saya taruh. Kemudian paste. Lagi geometrinya. Klikkan. Nah, di sini kita pilih, klik kanan, region all. Selanjutnya kita pilih chain, kita klik di sini. Sudah, oke. Kemudian kita oke lagi. Selanjutnya kita toolpad-nya kita region 4. Kemudian kita copy lagi. Copy, kemudian kita taruh sini, klik kanan, paste. Kemudian kita rubah lagi geometrinya.
Chain 5 ini, klik kanan, Region All, kemudian kita pindah di sini. Nah, ini saya pindah di sini. Oke. Kemudian kita Region 4. Terakhir, kita ingin membuat pocket yang tengah ini berupa lubang. Tapi prinsipnya adalah pocketnya sama, sehingga kita copy. Karena parameternya sama. Kita copy, kita taruh sini, kita paste. Selanjutnya, geometrinya yang kita rubah. Chain 6 ini, klik kanan, Region All. Saya taruh di tengah ini. Kemudian oke. Oke. Kemudian saya Region 4. Jadi kalau parameternya sama, kemudian bisa kita kopikan, hanya geometrinya saja yang kita pindahkan. Sekarang kita pilih semuanya. Ini kita pilih semuanya. Selanjutnya kita coba kita verify atau kita simulasikan secara keseluruhan. Nah, ini tampilan bendanya. Kita coba kita simulasikan. Ini gerakan facing. Ini gerakan kontur. Ini mulai pocket yang pertama, kemudian pocket yang kedua, ini pocket yang ketiga, nah, ini simulasinya sudah selesai kita lakukan dan sudah betul. Selanjutnya dari program toolpad ini, selanjutnya kita rubah menjadi G-code atau kita rubah dalam bentuk program menggunakan GIN atau post selective operation ini. Kita G-code. Ini kita pilih edit, kemudian hasilnya NC file. Oke. Kemudian ini kita beri nama, misalnya pocketing. Kita beri nama filenya pocketing. Kita simpan di desktop misalnya. Nah, di sini. Kemudian kita simpan. Kita tunggu sampai program
keluar. Ini sudah muncul atau sudah keluar programnya yang kita buat tadi. Dia akan keluar program secara otomatis dari toolpad yang kita buat. Nah, ini banyak sekali programnya. Dengan jumlah program ini N-nya 218 item. Nah, selanjutnya program ini untuk bisa dioperasikan di mesin CNC milling harus kita lakukan edit program. Apa saja yang harus kita edit? Yang pertama kepala program. Ini di dalam program CNC angka dan huruf yang berada di dalam kurung ini dia terbaca tetapi tidak dieksekusi pada saat mesin beroperasi. Jadi bisa kita hilangkan, bisa tidak. Nah, pada contoh ini saya hilangkan kepala programnya, ini saya hilangkan sampai dengan nomor program 110. Jadi pada saat kita melakukan editing atau edit program, kita sesuaikan dengan mesin yang kita gunakan. Mesin yang akan kita gunakan untuk mengeksekusi program ini nanti adalah mesin CNC milling GSK tipe 218 MC. Nah, ini saya del. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pergantian tool juga saya hilangkan karena toolnya hanya satu yang kita gunakan. Ini saya del atau kita hilangkan. Kemudian di sini G90, G90, G54 sudah cocok. A0-nya kita hilangkan. Kemudian G43 kita hilangkan, H-nya juga kita hilangkan. Nah, seperti ini. Jadi, kepala programnya hanya nomor program, kemudian seperti ini. Dan yang perlu diedit berikutnya adalah kaki program atau penutup. Di sini G91 sudah betul, hanya kita hilangkan A0-nya saja. Setelah kita edit, program selanjutnya kita simpan atau kita save. Nah, kita simpan seperti ini. Kemudian kita pindahkan di flash disk. Dari flash disk nanti kita input ke mesin dan selanjutnya mesin memproses program ini menjadi benda kerja. Demikianlah tayangan tentang cara membuat program pada Mastercam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.